Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Di dalam kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani karya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya cuplik sedikit karena sangat luas pengertiannya dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Ketika hati diselimuti kegelapan, hanya percikan cahaya ilahi yang bisa meneranginya. Ya. Ketika hati diselimuti oleh kegelapan, gelap, hatimu gelap, pikiranmu gelap, amalanmu gelap, sholatmu gelap, ngawur. Hanya percikan cahaya ilahi yang bisa menerangi. Waqala Rasulullah SAW, di dalam diri anak Adam terdapat mudghah, segumpal darah. Apabila mudghahnya tadi bagus, segumpal darah tadi bagus, fa iza sholahat sholaha jazada kulluhu, maka baiklah semuanya. Fa iza fasadat fasada jasadu kulluhu, jika darah tadi kotor, maka kotorlah semuanya. Apa itu? Hati. Ketika hati diselimuti oleh kegelapan, hanya percikan cahaya ilahilah yang bisa meneranginya. Cahaya ilahi lewat siapa? Anda lewat mursyidnya, Anda lewat berziarah ke makam kekasihnya Allah. Jadi ziarahnya tadi bukan karena yang lain, karena untuk taqarrub ilallah, karena mereka adalah pecinta-pecinta Allah. Ya, bukan pecinta yang lain. Makanya ngaji begini hanya khusus para pecinta Allah. Yang bukan pecinta dia tidak akan paham. Yang bukan pecinta dia tidak akan tahu. Ya. Jadi ini hanya bagi para pecinta Allah, pecinta kebersihan jiwa, bukan pecinta iming-iming, dan bukan pecinta omong-omong, enggak. Ini khusus bagi para pecinta Allah, bagi pecinta kesucian jiwa. Ketika hati diselimuti oleh kegelapan, peteng dedet, hanya percikan cahaya ilahi sajalah yang bisa meneranginya. Ketika mata hati telah dibutakan oleh hawa nafsu. Kenapa peteng? Karena telah dibutakan oleh hawa nafsu dan hasrat atau keinginan yang telah menguasai jiwamu. Tak ada lagi yang bisa ditunggu selain kehancuran. Jika kamu terus seperti itu, kau akan mengalami kehancuran. Dan kehancuran akan bersamamu karena wis peteng. Kalau gelap, apa yang kau pandang itu meleset semua. Kayak ini terang tapi meleset. Terangnya kan krono angen-angen. Makanya kata Jalaluddin Rumi, kebersihan jiwa itulah kebenaran sejati. Itulah keterangan sejati. Itulah cahaya sejati. Kamu gelap, hatimu gelap. Dan apa yang kau lihat kelihatan terang, gelap semua.
ketika mata hatimu telah dikuasai atau dibutakan oleh hawa nafsu dan hasrat yang telah menguasai jiwamu, tak ada lagi yang bisa kau tunggu selain kehancuran. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi dan sungguh hancurlah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang-orang, sungguh hancurlah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Hati kita hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Kembali kepada Allah. Tidak ada lagi. Jika sudah kembali kepada Allah, diterangin dengan cahaya tauhid, jiwa akan merdeka dan selalu akan mengesahkan Allah dan selalu akan bertauhid kepada Allah. Sekaya apapun kau akan sesek dadamu, sehebat apapun jabatanmu, kau akan meranah dalam hidupmu. Kau terus dibayangi takut. Ketika kau sukses dalam lahirmu, sukses usahamu, sukses pangkatmu, sukses kedudukanmu, di situ kau punya kekhawatiran. Ya, khawatir entar dipecat, khawatir entar usahanya bangkrut, khawatir entar jabatannya diserobot orang, khawatir entar ada orang yang menjebak, khawatir ada orang yang menipu, khawatir ada macam-macam lah. Di balik keberhasilanmu tersimpan rasa kekhawatiran, kegalauan yang cukup parah. Mungkin menurut orang kamu berhasil. Lihat jiwamu, kau telah kehilangan jiwamu. Engkau mulai takut kehilangan, engkau mulai takut akan kelepasan. Di sini kau tidak mentauhidkan Allah, karena masih Anda menganggap ada yang memudorotkan selain Allah, ada yang merugikan selain Allah. Di sini Syekh Abdul Qadir menerangkan, hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Jika hati sudah bersih dengan cahaya tauhid, jiwa akan merdeka. Merdeka bersama siapa? Merdeka bila selalu mengesahkan Allah. Merdeka bersama Tuhannya, sangkan paraning dumati. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membahagiakanmu, bisa membebaskanmu, bisa mengenakkan jiwamu, kecuali Dia tempat asalmu, kecuali Dia awal mulamu. Wes talah, kau diberikan kedudukan banyak, hartamu melimpah, kau akan gelisah. Ketika kau bertambah hartamu, ketakutanmu malah bertambah kurang. Takut berkurangnya harta, takut berkurangnya tabungan. Aneh. Padahal dulu gak punya apa-apa, dia gak kenal rasa takut. Begitu punya dan rasa punya sifat hartawi, harta duniawi masuk ke dalam hatinya, mulai timbul kurang. Mulai timbul takut kehilangan. Mulai timbul takut akan berkurangnya harta. Dulu takut kehilangan Allah, akhirnya berbalik, takut kehilangan harta, kenyamanan harta, kenyamanan kedudukan. Kau tidak menyembah Allah. Karena apa? Di hatimu yang kau takuti hanya kehilangan harta dan kehilangan kedudukan. Dohirmu kelihatan kau baca Quran,
Dohirmu kau kelihatan untuk sholat, kau bukan menyembah Allah. Sholat thariqah, sholat hakikat, kau bukanlah menyembah Allah, tapi kau menyembah harta dan kedudukan. Engkau menyembah harta dan kedudukan. Potensi yang paling besar di hatimu, kau bukan takut akan Allah, kau bukan takut kehilangan Allah, engkau lebih takut kehilangan harta bendamu, kehilangan kedudukanmu, kehilangan kenyamanan duniawimu. Kau telah menyembahnya. Kau bukan la ilaha illallah lagi. Tiada Tuhan kecuali Allah. Bukan la ilaha illallah lagi yang kau ucapkan, tetapi kau ucapkan adalah tiada Tuhan, la ilaha illat dunya. Tidak ada Tuhan kecuali dunia. La ilaha illat dunya. Tidak ada Tuhan kecuali dunia. Karena apa? Di hatimu yang terbesar adalah takut kehilangan duniawi. Bukan takut kehilangan kasih sayang Allah, bukan takut kehilangan rahmat Allah, bukan takut kehilangan istiqomah bersama Allah, bukan takut kehilangan berpisah dari Allah. Kau lebih mementingkan takut di hatimu, walaupun kau kelihatan zikir, walaupun kau kelihatan sholat, walaupun kau kelihatan sangat-sangat dekat, sampai jidatmu pun penuh dengan hitam-hitam, tapi kau lebih takut kehilangan dunia. Kau bukan takut kehilangan Allah, tapi kau lebih takut kehilangan dunia. Apa kini kau tahu? Tidak. Hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Jika tauhid sudah masuk ke dalam jiwamu, jiwamu akan merdeka dan selalu mengesahkan Allah, selalu kepingin bersama Allah. Jika hati telah menjadi suci dan jiwa terbebaskan, mirip seperti burung, maka keduanya akan terbang menuju keharibaan Allah. La 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 la. Allah Allahu Allah, 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 Allah Allahu Allah. Jika hatimu telah menjadi suci dan jiwamu terbebaskan, maka keduanya akan terbang seperti burung. Dan kau akan mencari Tuhan, dan kau akan bersama Tuhan, bersama Allahmu, dimanapun, kemanapun kau berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada bersamamu, dimanapun kau berada, wahai hamba, wahai kesayangan, wahai kekasih. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di saat itulah hilanglah kekhawatiranmu, ketakutanmu, kesedihanmu, karena kau bersama Allah. Dan mustahil orang-orang yang bersama Allah itu ada ketakutan dan ada kesedihan. Kamu bersama Allah, tidak ada ketakutan. Tapi jika ada ketakutan, ikut dalilmu. Layaknya kalau memang sudah bersama Allah, nggak ada yang takutin. Bersama Big Boss kok takut? Nggak ada. Jika hatimu telah menjadi suci, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dan jiwamu terbebaskan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka keduanya akan terbang menuju keharibaan Allah dan siap memperoleh kemenangan dari Ilahi. Al-Fathur Rabbani. Terbukalah hijab Tuhan dan limpahan cahaya dari Tuhan, dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika kau masih takut dan berharap kepada manusia,
Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani, jika kau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhan. Dan apa yang kau takutilah, itu yang akan menjadi Tuhan. Jika kau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia manusia, dia harta yang kau takuti, itulah yang akan menjadi Tuhan. La ilaha illat dunia. Tiada Tuhan kecuali dunia. Jika kau masih menghadapkan hatimu pada harta duniawi, maka kau adalah budak dari harta itu. Dan dia akan menjadi Tuhan. Tak ada cinta yang paling abadi kecuali cinta seorang hamba kepada Tuhan. Ya ilahi anta maksudi. Ya ilahi anta maksudi. Tak ada cinta yang paling abadi kecuali cinta seorang hamba kepada Allah. Seorang pecinta tak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat derita. Ya, saya sudah ngomong dari tadi, kitab Fathur Rabbani hanya khusus bagi pecinta Allah, pecinta kebersihan jiwa. Fathur Rabbani tidak cocok bagi mereka yang pecinta permen, bagi mereka yang pecinta selain Allah. Ya. Saya ulangi lagi, jika kau masih takut dan berharap kepada manusia, kepada bosmu, kepada selain Allah, maka dia akan menjadi Tuhanmu. Kau akan jinak kepadanya, kau akan menuruti perintahnya. Jika kau masih menghadapkanmu pada hatimu pada harta duniawi, maka kau adalah budaknya. Maka kau adalah budak dari harta itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dilupakan amwalukum oleh harta-hartamu, wa auladukum oleh anak-anakmu, an zikrillah dari mengingat Allah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan kau akan menjadi budaknya, dan dia menjadi Tuhan, dan dunia itu akan menjadi Tuhan. Tak ada cinta yang paling abadi. Cari siapa yang mencintai yang paling abadi kecuali Allah. Mau kamu buruk, mau kamu cacat, ketika kau kembali kepada Allah, Allah pun langsung memeluk. Dia akan menuangimu dengan air rahmat, memandikanmu dengan air rahmat. Seorang pecinta tak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat derita. Baik suka maupun duka. Ya. Seorang cinta, seorang hamba kepada Allah lah, itulah cinta yang abadi. Dan ciri orang yang pecinta Allah, dia tidak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun duka. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhulil jannati. Dipanggil oleh Allah dengan penuh ridho dan keridhoan. Ya, dengan penuh keridhoan, ditenangkan jiwanya, tenang.
Jadi mustahil orang-orang yang bersama Allah apalagi menyawiji, menyatu dengan Allah, itu gelisah, itu mustahil. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan bahwasanya kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai Allahnya, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, dan juga tidak pernah dia bersedih hati. Apa yang sedihin? Semuanya nggak ada. La maujudan illallah, kecuali Allah. Apa yang disedihkan? Nggak ada. Kamu hanya terpengaruh oleh fata morgana. Kau terhijab oleh Allah. Kau tidak bisa melihat di balik yang wujud. Yang kau lihat adalah segumpal daging yang mengenakan. Yang kau lihat adalah kemilauan harta duniawi. Kau jauh dari Allah. Ketika hatimu diselimuti oleh kegelapan, peteng dedet, hanya percikan cahaya ilahi yang dapat menerangimu. Ketika mata hati telah dibutakan oleh nafsu dan hasrat keinginan yang menguasai jiwamu, tak ada lagi yang bisa kau tunggu selain kehancuran. Di dalam diri anak Adam terdapat mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Apabila mudghah tadi bagus, baguslah semuanya. Fa idza sholahat, sholaha jasadu kulluhu. Apabila jasad tadi buruk, fa idza fasadat. Apabila segumpal darah tadi buruk, maka buruklah semua anggota tubuhnya. Pikirannya, cara pandangnya, cara menyikapinya buruk semua. Apa itu? Qalbu, hati. Dan hati hanya bisa dibersihkan dengan cahaya tauhid. Jiwa akan merdeka bila selalu mengesahkan Allah. Jika hati telah menjadi suci dan jiwa menjadi suci, akan terbebaskan seperti burung terbang menuju kehariban Allah. Dan dia akan bersama Allah dimanapun dia berada. Di situ dia merasakan kenikmatan, zauq, kenikmatan bersama Allah. Yang dilihat hanyalah Allah, 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 Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laqad daqat kullu mararatin fil hayati. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dalam hidup semua aku rasakan kepahitan. Dan tidak ada yang lebih pahit kecuali berharap kepada manusia. Ya. Laqad daqat kullu mararatin fil hayati. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Kelas Sayyidina Ali sih ngomong. Karena dia sering merasakan semua kepahitan hidup. Dan yang paling menyakitkan, kepahitan yang paling menyakitkan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia agar temannya tahu, agar istrinya tahu, kan berharap agar orang lain tahu dirinya, agar suaminya tahu dirinya bahwa saya ini seperti ini. Berharap agar orang itu membantu, keluarganya membantu dia. Berharap ntar kalau sudah saya baikin, ntar dia nggak lupa sama saya karena saya sudah berbuat baik kepada dia. Ternyata meleset. Bahkan Ibnu Muljam sendiri pun yang dulu dibaikin oleh Sayyidina Ali, yang mau dibunuh ketika masih menjadi orang kafir,
dan dia meludahi Sayyidina Ali, kemudian mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, nggak jadi karena dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia menjadi teman akrabnya, sehingga dia masuk Islam, dibawa ke Rasulullah menjadi teman akrabnya, dan dia pun meninggal dibunuh oleh teman akrabnya sendiri. Siapa itu? Ibnu Muljam. Berharap kepada manusia. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Berharap kepada suami, berharap kepada anak, berharap kepada istri, berharap kepada orang teman-temannya, berharap pasti kecewa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah lah aku berharap. Udah jangan gantungan kepada yang lain. Allahus somad. Allah tempat berharap, Allah tempat bergantung. Timbul apa? Pasti kecewa. Selagi di hatimu ada harapan kepada manusia, pasti kecewa. Berharap temanmu mengerti, berharap suamimu mengerti, berharap istrimu mengerti bahwa kau dalam kondisi yang parah, gak akan pernah mengerti. Sekali lagi, yang menciptakanmu adalah Allah, dan yang mengerti kamu tidak ada lagi kecuali Allah. Yang menciptakan kamu adalah Allah, ya. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang menciptakan kamu adalah Allah, dan tidak ada yang lebih mengerti, yang paling mengerti kecuali Allah. Dialah asalmu, dialah asalmu. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Engkau hanya lelah ketika kau berharap kepada manusia. Jika kau berbuat baik, niatkanlah berbuat baik kepada Allah. Jika kau berbuat baik kepada istrimu, niatinlah berbuat baik untuk Allah. Kepada anak, niatilah untuk Allah. Kepada teman, niatilah untuk Allah. Berapa banyak orang tua yang terlantar karena dia berharap kepada anaknya. Tidak ada lagi. Allah menunggumu, menunggu kembali kau berharap kepadanya, menunggu kau bersandar kepadanya. Allah selalu menunggu. Sadarkah kau kenapa kau dikasih derita, dikasih kekecewaan oleh semua manusia? Tidak ada yang lain. Di situ Allah membukakan pintu bagimu. Allah menunggumu. Allah menunggumu. Di saat kau dikecewakan oleh manusia, itu tanda, sinyal dari Allah. Allah gak tega lihat kamu susah. Allah tidak tega lihat kamu sengsara. Allah membuka pintu baginya agar kau selalu bersamanya. Tadi pengajian Fathur Rabbani dilengkapi dengan kesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi tidak ada yang lain. Sayyidina Ali, aku sudah merasakan kepahitan. Laqad dzaqat kullu mararratin fil hayati. Aku sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah aku berharap kepada manusia. Tenang, ntar kalau cool proyeknya saya kasih ini. Tenang, ntar kalau ini sampai saya bahagia. Tenang, alah, harapannya manusia. Ketika ditunggu harapan, kau akan kecewa. Langsung tutup ayo kan. Langsung totok, beres. Gak ada harapan kepada manusia.
Karena apa? Berharap kepada manusia, kata Sayyidina Ali, paling pahit dalam hidupnya.